misalkan saya itu musafir dan tidak puasa, boleh tidak puasa kan? Boleh tidak puasa. Terus saya melakukan hubungan intim, itu ada dendanya apa enggak? Kapan itu? Ya waktu puasa. Di waktu puasa siang hari, saya hubungan intim. Tapi saya kan enggak puasa karena saya musafir. Lo puasa apa enggak? Enggak puasa. Ya kalau enggak puasa enggak usah dibahas tuh. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Ya Gus, selamat malam. Bagaimana kabarnya Gus? Alhamdulillah. Sehat. Ini Gus, ini maaf ya kalau saya banyak tanya Gus. Dari kemarin saya tanya-tanya terus nih. Gak apa-apa. Alhamdulillah. Gak apa-apa kan? Tanya itu berarti orang mengerti. Orang yang tidak mengerti Gus kan tanya. Kalau nggak mengerti ya nggak ada yang mau ditanyakan, nggak ngerti apa-apa. Ya, ini ada pertanyaan lagi Gus. Ini masih berhubungan dengan puasa ini. Misalkan ada suami istri di waktu puasa siang hari itu berhubungan intim, itu kan ada konsekuensinya. Itu konsekuensinya apa aja Gus? Konsekuensinya suami istri sah, itu suami istri sah ya di siang hari pada waktu puasa hubungan intim. Otomatis kan puasanya batal. Otomatis. Dua-duanya puasanya batal. Ya. Cuman untuk batalnya puasa sebab hubungan suami istri ini ada konsekuensi tidak sama dengan batal dengan cara yang lain. Kalau batal dengan cara yang lain maka ya harus mengqadai pada hari lain. Harus diqadai puasanya yang batal itu pada hari lain selain bulan Ramadan. Tapi kalau batalnya karena hubungan suami istri itu ada dua yang harus dilakukan. Yang pertama ya harus mengqadai tadi. Suami istri dua-duanya harus mengqadai. Dan yang kedua harus membayar kafarat atau tebusan. Kafarat itu apa Gus? Maksudnya itu apakah termasuk denda atau hukumannya? Kafarat itu tebusan atau hukumannya? Hukuman. Kafaratnya itu ada 3 hal. Yang ini harus diikuti secara tertib dari yang pertama. Kalau yang pertama bisa harus yang pertama. Kalau tidak bisa baru yang kedua. Tidak boleh milih jujuk. Yang enak nggak boleh. Yang kedua atau yang ketiga dulu. Jadi yang pertama harus memerdekakan budak. Yang pertama harus memerdekakan budak. Kalau tidak bisa, mungkin karena sudah nggak ada budak, atau karena budak itu mungkin kalau zaman dulu budak itu mahal sekali, untuk membeli budak dan memerdekakan belum tentu sanggup, misalkan, ya berarti tidak bisa. Maka yang kedua yaitu kafarat itu adalah berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Jadi kalau misalkan putus sehari harus diulang dari awal hitungannya. Itu kafaratnya lebih susah ya, lebih susah lagi. Ya. Jadi kita Ramadan sebulan saja ini digagalkan, digugurkan gara-gara nuruti itu tadi. Hukumannya itu harus mengganti kafarat 2 bulan puasa berturut-turut. Kalau ada salah satu yang batal diulang dari awal. Misalkan sudah dapat 10 hari batal atau tidak puasa, maka hitungannya dimulai dari awal lagi. Aduh, ya. 2 bulan berturut-turut. Kalau ternyata puasa 2 bulan berturut-turut ini tidak bisa, misalkan sudah berkali-kali gagal terus, atau misalkan setelah Ramadan ternyata orangnya sakit parah dan nggak bisa, nah baru bisa beralih ke yang ketiga yaitu memberi makan 60 orang miskin. Itu bentuk kafaratnya. Tapi selama masih bisa puasa, dia tidak pilih-pilih yang ketiga, berarti harus menjalani puasa selama 2 bulan. Yang ketiga tadi apa Gus? Maaf. Memberi makan 60 orang miskin. Memberi makan itu maksudnya gimana? Ya memberi seperti fidyah, memberi 1 mud per orangnya. 1 mud, seperti fidyah. Jadi memberi fidyah kepada 60 orang miskin. Masing-masing 1 mud itu ukurannya. Yang ada yang lebih ringan nggak selain itu? Sudah nggak ada ya?
Nggak ada. Itu pun yang nomor 3 itu nggak boleh kalau orangnya masih bisa puasa. Oh, nggak boleh. Kecuali kalau misalkan setelah Ramadan, mulai habis Ramadan itu orangnya terus sakit parah, sudah layur jabur uhu yang sudah tidak mungkin diharapkan kesembuhannya secara medis. Gitu. Yang membayar kafarat itu kan tadi yang melakukan pelanggaran 2 orang suami istri. Nah, yang membayar kafarat itu dua-duanya atau salah satunya saja? Ini ada di dalam kitab Iqna atau referensi fikih banyak itu. Disebutkan bahwa kalau kafarat itu yang kena kewajiban hanya yang suaminya saja. Jadi yang istrinya ya hanya wajib mengqadai puasa yang batal itu karena memang batal. Sementara untuk kafarat itu yang dibebankan hanya kepada suaminya saja. Nah, ini alasannya beberapa disampaikan ya karena sebenarnya orang wanita itu nggak bakal bisa untuk menjalani kafarat sampai 2 bulan itu karena nanti akan mengalami haid. 2 bulan berturut-turut itu tidak bisa karena ada sifat nukson pada diri wanita sehingga kafarat ini hanya berlaku hanya pada suami saja. Suami saja. Oh gitu. Suami ya? Ya, ada yang suami saja. Tapi gini Gus, kan nggak semua orang itu kan ada orang yang boleh tidak puasa. Misalkan saya salah satunya orang yang musafir lah kan. Musafir itu kan boleh tidak puasa dengan syarat tertentu lah ya, pastinya. Nah, misalkan saya itu musafir dan tidak puasa, boleh tidak puasa kan? Boleh tidak puasa. Terus saya melakukan hubungan intim. Nah, itu ada dendanya apa enggak? Kapan itu? Ya waktu puasa. Di waktu puasa siang hari, saya hubungan intim. Tapi saya kan enggak puasa karena saya musafir. Lo puasa apa enggak? Enggak puasa. Ya kalau enggak puasa enggak usah dibahas tuh. Ya enggak puasa ya. Bukan itu mira apa enggak puasa. Oh enggak. Misalkan ada suami istri. Dia itu musafir. Pasangan itu musafir ya. Pasangan itu musafir. Tapi mereka puasa. Nah, di tengah-tengah perjalanan musafirnya itu mereka pengen melakukan hubungan intim. Padahal sebenarnya yang namanya musafir itu kan dengan syarat tertentu boleh tidak puasa. Nah, ya itu puasa. Tapi di pertengahan perjalanan itu mereka ingin melakukan hubungan intim. Nah, itu gimana? Ada dendanya atau gimana? Tetap kafarat apa enggak? Tetap kafarat apa enggak? Ya. Orang musafir itu kan ya musafir kalau perjalanannya itu seperti perjalanan orang yang sudah bisa mengqashar sholat itu ya. Dari jaraknya seperti jaraknya orang yang bisa mengqashar sholat dan perjalanannya juga bukan dalam rangka maksiat, bukan untuk tujuan maksiat. Itu kan ada rukhsah, ada kemurahan, boleh tidak puasa. Tidak puasa. Ya dengan catatan nanti dikodok di hari yang lain. Nah, yang masalah kalau kemudian orangnya walaupun safar, walaupun perjalanan tapi puasa, terus di tengah jalan berhubungan intim dengan istrinya. Puasanya. Apa kafarat atau tidak? Kafarat apa tidak? Karena dua musafir tadi kan sebenarnya boleh juga tidak puasa. Nah, ini kalau kasusnya seperti itu, ini melihat dia batalnya bagaimana? Batal puasanya bagaimana? Kalau batalnya karena ya berhubungan tadi, ya tetap kena kafarat. Tidak hanya mengqadai tapi harus bayar kafarat. Tapi kalau batalnya bukan karena itu, memang niat batal, ketika hubungan terus nanti sudah dalam keadaan batal puasanya, tidak puasa, maka ya tidak terkena kafarat. Artinya sebelum melakukan itu dia sudah minum dulu Mbak Mane, sudah membatalkan puasanya. Batalkan puasanya dulu, baru kemudian melakukan hubungan. Atau sudah makan dulu atau apapun yang membatalkan yang selain hubungan tadi, baru berhubungan. Ketika berhubungan ini kan posisinya sudah batal. Ya begini ya tidak kena kafarat. Tapi kalau memang batalnya karena hubungan intim ya tetap kena kafarat walaupun dia statusnya musafir. Kafaratnya pun juga sama. Sama. Oh, sama saja. Oke. Terima kasih atas jawabannya, Gus.
Ya, ini saya kontenkan jadi buat teman-teman yang ingin memperbanyak ilmunya lebih luas, silahkan tonton video ini sampai akhir, jangan di skip-skip. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.